Seorang wanita miskin tiba-tiba mengetahui bahwa pimpinan perusahaan besar ternyata adalah ayah kandungnya. Dengan perasaan campur aduk, ia mendatangi rumah mewah itu. Saat melangkah masuk dan melihat kemewahan yang asing baginya, nafasnya terasa sesak. Ketika kedua orang tua kandungnya muncul di hadapannya, lututnya melemas dan ia hampir roboh. Setelah menenangkan diri, ia menyatakan bahwa dirinya adalah putri mereka. Namun kabar mendadak itu justru dianggap omong kosong. Sang nyonya mengira ia datang dengan niat tidak baik. Tak punya pilihan, ia menunjukkan hasil tes DNA sebagai bukti, menjelaskan bahwa ia diam-diam mengambil sampel dari rumah itu. Meski laporan sudah di tangan, pasangan itu tetap tak percaya. Mereka menuduhnya memalsukan dokumen demi uang. Sang nyonya bahkan mengancam akan memanggil polisi jika ia tidak segera pergi. Mendengar penghinaan dari orang tua kandungnya sendiri, ia hanya terdiam dan pergi dengan hati hancur. Ia tak merasa bersalah, tetapi mengapa hidupnya terasa begitu menyakitkan? Meski demikian, ia tetap yakin suatu hari kebenaran akan membuat mereka mencari putri yang selama ini hidup dalam kesusahan. Di sisi lain, pasangan kaya itu mencoba menganggap peristiwa tersebut tak pernah terjadi. Namun sang nyonya diliputi kegelisahan. Ia diam-diam mengambil sampel rambut putri yang telah mereka besarkan selama 29 tahun, lalu membayar mahal agar hasil tes DNA keluar secepat mungkin. Hasilnya datang. Gadis yang mereka besarkan ternyata tidak memiliki hubungan darah dengan mereka. Putri kandung mereka adalah wanita yang tadi datang. Kebenaran itu membuat sang nyonya tersungkur, menangis sambil memeluk putri yang selama ini ia sayangi. Gadis itu kebingungan melihat ibunya begitu hancur dan berjanji akan melindunginya dari siapapun yang menyakitinya. Pimpinan keluarga pun akhirnya memahami semuanya. Penyesalan atas ucapan kejam yang dilontarkan pagi tadi menghantui mereka. Mereka memutuskan untuk sementara menyimpan rahasia itu dari gadis yang telah mereka besarkan. Khawatir bagaimana ia akan menerima kenyataan tersebut. Besoknya, nyonya besar pergi ke tempat wanita itu bekerja dan melihatnya diperlakukan tidak adil oleh seorang pelanggan. Melihat putrinya menahan hinaan dengan kepala tertunduk, hatinya terasa perih. Ia menunggu hingga waktu istirahat, lalu duduk berdua dengannya. Banyak hal ingin ia katakan, tetapi kata-kata terasa sulit keluar. Ketika melihat tangan putrinya yang penuh bekas luka, ia menggenggamnya erat. Air mata kembali mengalir. Ia bisa membayangkan betapa keras kehidupan yang dijalani anaknya selama ini. Ia berjanji mulai sekarang tak akan membiarkannya terluka lagi. Sebelum berpisah, mereka berpelukan lama. Tanpa sengaja, gadis yang dibesarkan dalam kemewahan itu datang ke toko buku tersebut. Ia melihat ibunya memeluk wanita lain dengan penuh kasih, dan untuk pertama kalinya rasa cemburu muncul di hatinya.